Hello guys, welcome again to my channel. Jadi selamat datang lagi di channel gue dengan Otodog Gaming. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas kita punya ada 4 tank Guardian yang berfungsi sebagai protektor untuk di meta kali ini. Jadi di antara itu kita punya Joan, tank yang baru banget dirilisnya itu minggu lalu. Lalu kita ada juga Valkyrie yang masih banyak banget dipakai untuk saat ini. Iya, dan yang tidak mau ketinggalan itu ada Gawain juga yang ada juga dipakai oleh beberapa player. Layak nggak sih ini untuk dibuat? Dan ini dia ada Marco yang pecinta loli, mungkin masih suka make dia. Apakah Marco juga bisa berkompetisi dengan tank-tank lainnya? Mungkin kita langsung aja simak pembahasannya ya guys ya. Oke, jadi kita langsung bahas aja pertama untuk item dan equipnya. Untuk semua tank sebetulnya semua tank protector ya, maksudnya yang bisa ngelindungin kawannya itu semua equipnya settingannya sama. Nah ini kita jelasin dulu. Jadi untuk status tank itu paling butuh di status RSL dan block. Kenapa gue lebih ngutamain RSL dibandingkan block? Karena untuk saat ini masih banyak banget meta yang pakai Lucy sebagai main DPS-nya atau sebagai DPS utamanya. Nah kita tahu kalau seandainya Lucy itu dia bisa critical, dia bisa mukul sekali lagi. Nah dengan adanya LSL yang tinggi ini, setiap kali Lucy mukul ya biasanya nggak critical, otomatis dia nggak bisa mukul sekali lagi. Nah kenapa nggak gedein blok aja bang? Kalau blok kan reduce-nya 50%, sedangkan kalau critical cuma naik 50% juga damage-nya. Kenapa nggak blok aja? 2 kali blok kan sama dengan 1 kali damage utama kan. Seandainya musuhnya critical, mukul dan ke blok itu kan reduce 50% dan dia act lagi ke reduce lagi 50%. Nah cuman kenapa gua nggak milih blok? Karena kalau blok ini kalian tinggikan, seandainya Lucy lawan itu damage-nya kuat dan kalian dipukul HP kalian kuning, habis itu Lucy-nya act again, kebayang nggak seandainya dia bisa mukul DPS kalian yang lain. Jadi dia bisa change target karena act again dan DPS kalian pasti mati sih. Biasanya kalau match atau sesama assassin dipukul Lucy dan critical biasanya one hit ya guys ya. Makanya gue lebih suka naikin LSL dibandingkan dengan blok. Tapi bukan berarti kalian nggak menaikkan bloknya juga. Karena di pasif partnya Guardian ini, Guardian bisa ngeheal setiap kali dia keluar bloknya itu. Jadi dia bisa nambah HP lumayan lah untuk nambah-nambah survivalnya si Guardian ini. Untuk Awaken-nya di level 60 nanti nggak usah didebatin lagi, udah pasti ngambil Genesis. Nggak mungkin ngambil Oblivion ya guys ya. Untuk senjata ini udah paling bagus sih Ace of Doom ya guys ya. Selain nambah LSL-nya cukup tinggi dan setiap kali dia ngeblok dia balik mukul lawan, biasanya kan Guardian tuh suka main basic attack juga. Nah ketika dia balik mukul lawan, dia bisa ngasih band healing ke lawannya. Jadi healing prevention supaya Guardian lawan itu nggak bisa ngeheal juga. Sangat membantu lah. Habis itu untuk helmnya, untuk helm sebetulnya yang paling bagus adalah ini Vampire Kiss ya guys ya. Cuman karena gue cuma punya satu, gue lebih utamain kasih ke Dracula. Jadi Vampire Kiss bagus banget untuk Guardian tipe protector seperti ini. Nah untuk bajunya sebetulnya ada bisa beberapa pilihan sih. Tapi gue rekomendasiin dua. Yang pertama itu adalah yang ini ya guys ya. Jadi ini bagus banget karena dia nge-reduce physical damage yang single target. Jadi kayak si Lucy, Lilith itu kalau mukul nge-reduce 20%. Bagus banget lah untuk tipe Guardian yang seperti ini karena kan dia ngeblok damage ke kawan ya. Kalau kawannya mau dipukul dia ngeblok dan ini bantu nge-reduce damage-nya. Jadi kuat banget ini kalian. Guardian kalian jadi kuat banget. Selanjutnya juga ada Paladins. Jadi Paladins ini lumayan bagus juga karena kalau kalian lihat efeknya itu naikin heal effect sebanyak 28%. Artinya setiap kali ada angka hijau yang keluar atau heal, misalnya di heal oleh Isabella, di heal oleh healer yang lain, ataupun ketika pasifnya Guardian ini keluar, dipukul dia ngeblok dan dia ngeheal, itu nambah healnya jadi banyak banget. Bagus sih untuk dipakaikan di Guardian juga, tapi masih kalah dibandingkan yang tadi ya guys ya. Nah untuk trinket udah yang paling bagus adalah ini. Ini udah jelas bagus banget buat Guardian kalian nggak bisa di CC. Jadi
ya dia bisa berfungsi sebagaimana fungsinya, jadi tetap ngelindungin kawannya. Yang bisa ditembus hanya ketika dia ditidurkan atau dia di-taunt. Setidaknya kalau di-stun, dibekukan ataupun dijadikan batu, dia udah imun di sini. Pilihan selanjutnya ya ada beberapa pilihan lagi yang bisa dipakaikan untuk Guardian, itu tergantung kalian punya yang mana aja. Dragon Blood bagus juga supaya kalian nggak kena efek Edge of Doom tadi, jadi nggak kena ban healing lah. Selanjutnya bisa juga pakai Frost Giant Heart, ini bagus juga untuk nambahin regennya. Dan pakai kayak Wing Sandal juga bisa, tapi tetap yang paling bagus adalah Persephone tadi. Oke guys, jadi kita langsung aja bahas tank kita yang utama. Di sini kita ada Valkyrie. Nah, Valkyrie ini ya kelebihannya karena dia keluar duluan, kalian biasanya udah lebih punya ini hero-nya dan bintangnya udah lebih tinggi dibandingkan bintang tank yang lain. Nah, cuman Valkyrie ini punya satu kelemahan, dimana kalau kalian F2P artinya nggak terlalu banyak lah nge-spend di game ini. Mungkin Valkyrie kalian hanya bintang 3 atau bintang 4. Nah, untuk jadi catatan di bintang 3 dan bintang 4 Valkyrie nggak banyak kelebihannya ya guys ya. Jadi dia layaknya tank biasa. Cuman ya bisa ngedamage sedikit dengan skill dia yang ultimate-nya itu nge-remove satu buff dari lawan ya lumayan. Nah, remove buff ini juga bisa berfungsi loh seandainya kalian melawan tim dengan Joan dan Joan itu ngasih shield invincible ke kawannya. Ketika kalian ulti ini kalau kebetulan satu buff yang dia remove itu adalah shield Joan dan itu ngefek, jadi lawannya jadi bisa di kill ya guys ya. Nah, jadi keuntungan Valkyrie adalah ya dia punya ultimate yang damage-nya lumayan juga untuk ke tim lawan, yaitu lumayan bisa membantu lah untuk nambah-nambah damage. Apalagi kalau seandainya PvP kalian battle-nya panjang, damage-nya udah makin naik, ya Valkyrie bisa membantu di sana. Cuman kelemahan Valkyrie adalah dia tidak bisa solo tank ya guys ya. Jadi kalau kalian lihat pasifnya ini, dia nggak ada kelebihan untuk nge-reduce damage daripada lawan. Jadi dia damage-nya itu ya damage mentah dia terima itu. Kecuali ketika dia sudah limit break, ketika dia punya shield yang absorb, shield putih itu, nah dia nge-reduce damage-nya itu 15%. Jadi ketika dia sudah limit break lah, baru Valkyrie ini agak lumayan agak tebal ya guys ya. Tapi kalau kalian make dia tanpa Dracula, cuman solo tank, ya menurut gua itu gila sih ya guys ya. Pasti gampang banget tembusnya. Selanjutnya kita punya Joan di sini. Joan ini elementalnya light, dimana kalau ini kalian kombinasikan di buff light itu bisa bantu banget untuk nambah damage, reduce damage di tim kalian, nambah tebal lah untuk tim kalian ya guys ya. Nah, kelebihannya juga dia ultimate di sini sama dengan Valkyrie tadi, artinya bisa ngasih damage juga yang lumayan ke lawannya. Seandainya turn PvP itu udah makin lanjut, udah makin tinggi ya damage-nya naik, jadi makin kuat juga pukulannya. Tapi di sini butuh jadi catatan, Joan ini menurut gue unit yang tidak lama dengan F2P ya guys ya. Karena kalau kalian lihat di bintang 3, pasifnya itu sama banget dengan Valkyrie, tidak ada perbedaan. Sedangkan di bintang 4 dia punya kelebihan sedikit, dia bisa ngasih shield yang tadi gue jelasin juga di penjelasan Valkyrie. Jadi bikin kawan kalian imun sama kayak Oracle punya Athena ya guys ya. Jadi dalam satu turn kawan kalian itu nggak bisa dibunuh. Ya kebal lah. Lumayan membantu untuk lawan tipe-tipe kayak Artemis yang bisa pasifnya itu manah ke kawan kalian dan matikan kawan kalian tanpa diproteksi, yaitu lumayan membantu. Tapi lagi-lagi Joan ini jika dia masih bintang 5 ke bawah dia nggak bisa solo tank dan badannya lunak banget kalau kalian perhatikan. Nah, cukup berguna jika dia sudah bintang 5, bintang 6 bahkan limit break, dimana dia bisa jadi semi Dracula. Jadi pasifnya itu coba kita lihat nih guys ya. Pasifnya itu ada damage reduction 30%. Lumayan kalau dibandingkan dengan Dracula yang 50%. Dia 30% masih lumayan. Tapi dengan catatan dia harus jadi solo guardian. Nah loh, jadi ketika dia bintang 4 dan bintang 3 dia nggak bisa solo, dia nggak kuat solo. Ketika dia bintang 5, 6 dan limit break, dia justru harus solo guys. Jadi nggak bisa digabung dengan Dracula. Nah di tahap ini dia akan bagus banget kalau kalian komposisikan dengan hero Chang'e, tapi Chang'e pun butuh bintang 6 ya guys ya, supaya mereka berdua ini sinerginya bagus, bisa satu langsung buka bola dan si Joan-nya bisa langsung reduce damage 30% dan itu mantul banget sih memang. Tapi sekali lagi kalian butuh bintang 5, bintang 6 atau bahkan limit break, begitu juga dengan Chang'e-nya. Nah, ini menyatakan bahwa Joan bukan unit yang ramah untuk F2P ya guys ya. Kalian butuh spend banyak untuk membuat Joan supaya bintangnya menjadi tinggi.
Selanjutnya di sini ada Gwen. Gwen ini pasukan Doani mati ya guys ya. Kalau kalian lihat pasifnya itu, dia ngeproteksi kawannya itu ketika HP-nya di atas 20%. Sementara kalau Guardian yang lain hanya HP ketika di atas 50%, kalau dia 20%. Nah, dia juga punya pasif tambahan. Itu mulai bintang 4 dia udah punya pasif tambahan. Dia punya shield yang kalau dia seandainya dipukul, dia bisa munculin shield berdasarkan jumlah strength-nya dia. Tapi kalian lihat dulu guys, bahkan di bintang 6 Gwen ini saja strength-nya itu cuma C, artinya kecil sekali strength-nya itu. Dan shield-nya ya nggak bisa terlalu dibanggakan lah kalau menurut gua ya guys ya. Jadi Gwen ini cukup bagus untuk solo tank jika kalian nggak punya Dracula, dan dia ramah dengan F2P, artinya gampang untuk didapatkan unitnya. Dan ya lumayan lah, setidaknya bisa nahan 1 atau 2 pukulan dari assassin lawan sebelum DPS kalian bisa ditarget sama DPS lawan. Ya lumayan, tapi tidak terlalu bagus ya guys. Untuk jangka panjang nggak terlalu bagus Gwen. Dan ini dia tank kita yang terakhir kali. Ya, ini adalah Marco Polo. Jadi ini tank tipe elemental water. Sebetulnya kalau gua pribadi ya menilai Marco Polo ini kayaknya salah rating ya guys ya. Jadi kalau kalian lihat pasifnya, ini betul-betul pasif yang wajib dimiliki oleh setiap tank seharusnya. Nah, kalau kalian lihat ya seperti biasa dia di atas 50%, dia akan ngelindungin kawan kalian. Dan kalian lihat yang pasif yang kedua, jadi defense-nya itu ya guys ya, di 2 turns pertama itu naik 2 kali lipat. Tapi ini gua udah merhatikan, untuk mendapatkan pasif ini kalian harus jalan dulu guys. Jadi Marco ini sedikit banyak dia butuh speed, baru pasif physical defense-nya itu naik. Jadi di turn 1 kalau dia belum jalan dan dia dipukul duluan sama assassin lawan, itu damage-nya lumayan terasa sama dia. Tapi kalau seandainya Marco-nya sempat jalan duluan, nah ini physical defense-nya langsung aktif, langsung naik 2 kali lipat ya guys ya. Dan dia punya juga physical damage reduction itu 30%. Artinya dia cocok banget memang untuk jadi tank ya guys ya. Dan sekedar nostalgia, dulu ketika gua punya Valkyrie bintang 6 dan gua belum ada Dracula, gua lebih milih pakai Marco Polo loh guys. Karena gua pernah nyoba, dan waktu di battle itu ketika Marco Polo dipukul oleh Lucy lawan, itu damage-nya cuma 1 guys. Bayangin cuma 1 damage guys. Jadi kalau kalian lihat pasifnya, kombinasi skillnya, dan dia ini bisa stun ya guys ya. Jadi bisa stun lawan ya, cooldownnya agak lama, memang 3 turns. Tapi lumayan guys. Dan ketika dia pakai ultimate-nya itu bisa nge-heal dia 25% max HP. Ditambah dengan 2000 HP lah. Dan menaikkan status bloknya itu 20% guys. Jadi ya Marco ini kalau dia udah jalan GG banget sih. Tapi ya kelemahannya itu tadi ya guys ya, dia nggak bisa kayak Valkyrie ataupun kayak Joan, dia nggak ada damage guys. Kalau Valkyrie sama Joan masih bisa bantu untuk ngedamage ke lawan. Kalau Marco Polo ataupun Gwen, dia memang full tank dan betul-betul nggak bisa ngasih damage sama sekali. Damage-nya betul-betul nggak ada ya guys ya. Oke guys, jadi tadi kita udah ngebahas tentang 4 tank yang kita jelasin satu persatu tadi. Nah, berdasarkan pendapat pribadi gua, nah inilah urutan kehebatan daripada tank seandainya kalian sebagai spender yang gede atau sebagai paus, sebagai whales, ya inilah urutan tank yang layak kalian perjuangkan untuk late game, very late game. This is the tank suite for you. Nah, seandainya kalian bermain Goddess of Genesis ini tidak terlalu banyak spend atau hanya ya F2P dan menikmati permainannya, apalagi terutama jika kalian tidak punya Dracula dan kalian sudah punya DPS lain yang cukup bisa diandalkan, tidak bergantung pada damage tank kalian lagi, jadi kalian tidak membutuhkan Joan ataupun Valkyrie sebagai damage tambahan, yang mungkin inilah adalah urutan tank yang bisa kalian build atau kalian bangun untuk tim kalian. Nah guys, intinya setiap pilihan itu kembali kepada pribadi kalian dan bagaimana unit yang kalian dapatkan ketika lagi summon, ketersediaan equip juga, dan komposisi tim kalian. Jadi sekali lagi guide ini tidak bersifat mutlak dan dicocokkan dengan tim kalian. Terima kasih guys sudah menonton dan sampai jumpa.